Sudah mendengar ya Pak, ini salah satunya adalah destinasi nasional di Indonesia, Danau Toba dan juga ini Gunung Bromo sedang dilanda kabar buruk begitu. Mungkin dari pandangan Pak Eben dulu, bagaimana pandangan Anda terhadap dua fenomena ini? Silakan Pak. Baik, Mbak. Begini, kedua-duanya adalah aset yang luar biasa sebetulnya, itu levelnya sudah level dunia. Nah, tentu saja perlu ada satu pengawasan di sana. Kami dari Astindo berharap sebetulnya kami dari anggota-anggota Astindo itu selain menjual, mereka juga adalah monitoring. Jadi mereka memberikan monitoring kan kualitas pelayanan dan sebagainya itu dimonitor hingga bisa memberikan kepuasan. Termasuk tadi tentang kebersihan, tentang izin-izin dan sebagainya. Seperti kasus di Bromo misalnya, itu ada seseorang atau oknum lah ya yang mereka melakukan kegiatan tanpa ada monitoring sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Dan itu menurut mereka mungkin hal yang biasa, tapi kalau misalnya itu bisa diawasi atau bisa dimonitor secara baik, itu akan tidak terjadi seperti itu. Dan awareness dari pengunjung juga itu yang perlu ditingkatkan, Mbak. Jadi mereka harus bertanggung jawab kepada destinasi yang dikunjunginya. Demikian juga di Toba misalnya. Kalau dia Toba sekarang mendapatkan kartu kuning, itu tentu saja ada berbagai sektor yang harus jadi pertimbangan. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya Astindo atau kami anggota-anggota Astindo yang ada di daerah ataupun di Indonesia yang menjual paket-paket wisata itu akan kami tentunya akan mempertimbangkan tadi SOP pelaksanaannya dan umumnya kami tentu saja mengikuti aturan yang sudah berlaku. Nah, yang banyak lolos adalah mereka-mereka yang tidak melalui travel agent yang legal misalnya, hingga mereka tidak terpantau kegiatan wisatanya apakah mereka sesuai dengan aturan atau tidak. Sementara penjual-penjual wisata yang legal itu umumnya itu mereka mengikuti aturan yang ada sehingga ada monitoring di sana. Nah, ini yang mungkin perlu dikuatkan lagi ke depan, bagaimana pemerintah mendorong untuk adanya kolaborasi dengan travel agent yang legal, yang memang umumnya terdaftar di asosiasi, misalnya seperti Astindo gitu. Begitu, Mbak. Oke baik, berarti highlight Bapak terhadap dua fenomena ini adalah kurangnya pengawasan begitu ya. Kalau kita ulas satu-satu adalah kalau di Gunung Bromo sendiri ini kan memang ada oknum yang mengakibatkan kerugian cukup besar lewat kepentingan pribadi. Mulai dari Gunung Bromo dulu Pak, karena memang ini dua fenomena yang berbeda ya, Gunung Bromo dengan Danau Toba. Ya. Kalau di Gunung Bromo sendiri untuk mempertegas berarti memang sangat minim begitu ya pemantauan terhadap kegiatan wisata yang berada di area tersebut. Betul, Mbak. Seperti gini, ke Gunung Bromo umumnya orang masuk subuh-subuh, Mbak ya. Nah, pengawasan ini kadang-kadang kurang terpantau oleh petugas-petugas yang ada karena aktivitasnya subuh, malam-malam, gelap-gelap, jalan-jalan. Nah, itu yang sulit untuk dipantau. Nah, tentu saja keterlibatan masyarakat juga perlu didorong nih, Mbak. Ya, misalnya, tapi kalau masyarakat dia merasa memiliki destinasi tersebut, merasakan mendapatkan manfaat dari destinasi tersebut, pasti dia akan ikut bertanggung jawab untuk itu. Sehingga kalau ada mereka menemukan orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sewajarnya, itu bisa diperingati atau ditegur dan sebagainya. Nah, Taman Nasional Gunung Bromo Semeru ini kawasan yang luas sekali. Tentu saja agak sedikit repot kalau kita mengandalkan petugas-petugas yang ada, petugas-petugas resmi. Dan itu keterlibatan masyarakat ini perlu didorong juga. Nah, tapi di sisi lain juga keterlibatan dari mereka yang menjual paket-paket ke sana juga perlu encourage ya, perlu diajukan juga sebagai salah satu bagian dari pengawasan tersebut sehingga semuanya berlangsung sesuai dengan SOP yang ada. Itu yang perlu dilakukan di Bromo. Jadi pemantauan itu tidak hanya melibatkan petugas-petugas yang ada, tapi berbagai stakeholders yang ada yang merupakan pemangku kepentingan di kawasan Bromo tersebut. Itu saya rasa perlu dikembangkan. Jadi pentahelix dari pengawasan Bromo ini melibatkan berbagai sektor. Oke baik, itu tadi yang terjadi di Gunung Bromo begitu. Kalau kita lihat ke Danau Toba ini
fenomenanya cukup besar, lebih besar begitu ya, karena memang Danau Toba menjadi sorotan global karena mendapatkan kartu kuning dari UNESCO, bahkan terancam akan dicabut status global geoparknya. Kira-kira mungkin boleh dijelaskan Pak Eben, sebenarnya seberapa penting status geopark di Danau Toba dan kira-kira apa perubahan yang akan terjadi bila status ini dicabut dari UNESCO? Ya, tentu saja status geopark yang diberikan oleh UNESCO itu memberikan image ya Mbak ya, terutama kepercayaan kepada pariwisata global. Jadi secara global kita tahu kalau kita sudah mendapatkan status yang baik dari UNESCO, itu ada satu dalam tanda kutip jaminan kepuasan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Nah, ini yang perlu dijaga. Nah, memang banyak hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya kegiatannya sendiri. Kalau tadi saya dapat berita juga dari Bapak Presiden membuka tentang karbon, bagaimana dampak dari global warming dan sebagainya. Nah, pariwisata ini bisa didorong untuk sebagai kegiatan yang tadi less carbon impact gitu ya. Itu seperti apa yang dicanangkan dalam Tourism Day 2023 yang bertepatan hari ini dirayakan dengan tagline Tourism and Green Investment. Jadi itu yang perlu dikembangkan, bagaimana membangun aktivitas-aktivitas yang lebih green investment atau lebih ke ekowisata, yang dikenal dengan ekowisata. Itu juga perlu dijelaskan aktivitas yang less carbon. Tapi juga perlu manfaatkan masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba. Bagaimana mereka memperlakukan Danau Toba ini menjadi daerah destinasi yang menjadi aset pariwisata mereka. Dan itu kami mendorong untuk adanya kolaborasi dengan masyarakat Makassar di sana, desa-desa adatnya dan sebagainya, itu untuk melihat bahwa Danau Toba ini adalah aset global gitu ya, bukan hanya Indonesia saja, bukan nasional saja, tapi memang aset global. Ini merupakan geopark yang salah satu yang unik di dunia karena ini adalah geopark vulkanologi yang terbesar di dunia seingat saya ya. Karena danaunya demikian besar dengan ada kekayaan pulau di tengahnya dan sebagainya, ini luar biasa. Nah, tentu saja menjaga ini menjadi dalam klasifikasi UNESCO itu penting sekali. Nah, ini kartu kuning ini harus menjadi cambuk lah ya untuk kita mendorong ini menjadi lebih baik lagi, kembali pulih menjadi hijau gitu ya. Jangan hati-hati jangan sampai merah. Kalau itu diambil, artinya secara global ada penurunan kepercayaan masyarakat dunia kepada Danau Toba ini. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, Mbak.